Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagai lembaga pengawas pemilu mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah tugas pengawasan atau pencegahan, dan yang kedua adalah tugas penindakan. Dalam tugas penindakan itu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan proses-proses penanganan pelanggaran. Adapun penanganan pelanggaran itu sendiri terdiri dari dua sumber dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Yang pertama, untuk temuan, itu adalah dugaan pelanggaran yang diketahui secara langsung oleh pengawas pemilu di semua tingkatan. Kemudian yang kedua, laporan, itu adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh warga negara Indonesia. Adapun bagaimana proses tentang tata cara pelaporan terhadap dugaan pelanggaran ini, mari kita ikuti untuk selanjutnya. Siapa yang dapat menyampaikan laporan? 1. WNI yang punya hak pilih. Pemilih adalah warga negara Indonesia, sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang kedua, peserta pemilu, parpol untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, perorangan untuk pemilu anggota DPD, pasangan calon untuk pilpres, pasangan calon dalam pemilihan. Kemudian yang ketiga, pemantau pemilu. Untuk pemilu, pemantau diregistrasi Bawaslu. Sedangkan untuk pemilihan, pemantau diregistrasi KPU. Bagaimana cara menyampaikan laporan? Pelapor datang langsung ke kantor pengawas pemilu. Pelapor dalam menyampaikan laporan membawa syarat material dan formil. Nah, apakah syarat material dan formil itu? Syarat formil adalah yang pertama, fotokopi KTP dari pelapor. Yang kedua adalah nama terlapor. Kemudian yang ketiga adalah bahwa laporan yang dilaporkan tidak melebihi 7 hari sejak diketahui atau dilaporkan. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian tanda tangan antara pelapor dengan identitas yang disediakan atau dibawa oleh pelapor. Kemudian syarat material meliputi pertama, tempat kejadian peristiwa. Kemudian yang kedua adalah uraian kejadian peristiwa. Yang ketiga adalah bukti dari peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat adalah saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut. Setelah laporan memenuhi syarat formil dan material, dilakukan registrasi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan rapat pleno untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran. Adapun jenis dugaan pelanggaran terdiri dari 1. Pelanggaran administrasi, 2. Pelanggaran hukum lain, 3. Pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pemilihan, yang keempat, pelanggaran kode etik. Demikianlah proses ataupun tata cara penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Harapan kami sebagai pengawas pemilu, tentu kami berharap kepada semua sahabat Bawaslu dimanapun berada, marilah kita jaga marwah demokrasi dengan menjadi pengawas partisipatif. Berani lapor, itu hebat. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.